Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu-ibu sekalian, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sebetulnya yang beneran Ustadz yang tadi bu, Ustadz Aat ya, pakai peci, pakai baju koko. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Aat jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua ya. Boleh pinjam tangan kanan, angkat ke atas. Seperti biasa kita mulai dengan saling mendoakan. Usap-usap yang sebelah kanan ya. Nah, ikuti kata-kata saya. Bu. Mudah-mudahan pagi ini berlapis keberkahan. Berkahnya hujan. Berkahnya majelis ilmu. Berkahnya silaturahim. Insya Allah. Sejahtera lahir batin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Gantian sekarang tangan kirinya usap yang sebelah kirinya. Ibu-ibu Ya. Makasih ya sudah didoakan. Semoga doanya kembali pada yang mendoakan. Berikan senyuman paling manis buat kanan kirinya, silakan. Tema yang diangkat atas permintaan panitia pagi hari ini Bunda, yaitu tentang apa judulnya? Terus melangkah. Bagaimana kita bisa terus melangkah dalam setiap episode kehidupan yang Allah pergilirkan. Ibu-ibu setuju ya, dalam hidup ini kita akan mengalami pergiliran episode kehidupan, betul? Ayatnya itu watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan dipergilirkan masa kejayaan dan masa kehancuran itu di kalangan manusia. Gak mungkin kita di atas terus, ada waktunya kita jatuh ke bawah, betul bu? Wajah-wajah pernah terjatuh ini. Gak mungkin kita sehat terus, ada masanya kita sakit. Gak mungkin kita dideketin orang terus, ada masanya orang pergi ninggalin kita. Ada masanya kita mendapatkan, ada masanya kita kehilangan. Ada masanya hujan, ada masanya reda. Ada masanya panas terik, ada masanya teduh. Itu sebuah keniscayaan. Nah, bagi orang-orang beriman itu, yang penting apapun pergiliran itu, kita bisa terus melangkah. Dan semua itu bisa kita konversi jadi amal soleh. Amin. Nah, saya memulai dari sini, Ibu. Untuk bisa punya mindset ya, mentalitas yang tepat, agar kita punya energi untuk terus melangkah. Karena mindset itu penting tuh. Mindset itu apa-apa yang ada di dalam diri kita nih, pikiran, perasaan, itu sangat menentukan. Hambatan terbesar itu bu, bukan di luar, tapi di mana? Di dalam. Saya ulang sekali lagi ya. Ini penting nih. Hambatan terbesar yang seringkali akhirnya membuat kita patah arang, yang seringkali akhirnya membuat kita jadi lemes, yang seringkali membuat kita akhirnya jadi mudah menyerah, yang seringkali akhirnya membuat kita nggak melangkah. Itu bukan hambatan di luar, tapi hambatan di mana? Di dalam. Sampai ada sebuah kalimat yang sering saya pakai itu. Kalimatnya begini: the greatest war of all are fought out in the silent chamber of the heart. Nah, coba diulang bu. Peperangan terbesar itu bukan di luar, tapi di mana? Dalam. In the silent chamber of the heart katanya. Apa itu artinya? Di ruang batin kita. Ibu, ada orang kepengen jadi penulis misalnya,
tapi nggak mulai-mulai nulis tuh. Itu kira-kira masalahnya apa? Apa karena nggak punya laptop? Nggak punya ide? Bukan itu masalahnya. Nggak punya pulpen, nggak punya kertas, bukan. Tapi ada hambatan internal, betul ya? Apa hambatan internalnya? Macam-macam tuh pikiran, minder, insecure. Dah aku mah apa tuh? Ya. Nanti kalau aku tulis, orang baca, terus tulisanku jelek, orang jadi mencibir, gimana ya? Pikiran-pikiran gitu tuh, akhirnya kita nggak bergerak melangkah. Ya, makanya sini ada Bunda Lia tuh ya, Masya Allah berkarya dengan bukunya. Apa yang bisa kita karyakan, karyakan. Dan seringkali yang menghambat kita melangkah itu ruang batin. Apa-apa yang ada di dalam, bukan di luar. Ya, maka kalau kita kepingin terus melangkah dalam setiap pergiliran takdir kehidupan, kita perlu menata apa-apa yang di dalam nih Bu. Ya, seberat apapun yang ada di luar, tantangannya, rintangannya, halangannya, tapi kalau kita nyetel mindset dan heart set kita itu pas, kita akan terus punya power untuk bisa tetap melangkah. Tapi meskipun di depan itu nggak ada halangan rintangan, semuanya serba mudah, tapi kalau memang hambatannya di dalam, nggak melangkah tuh Bu. Nah, untuk bisa menata ruang batin, saya memulai dari sini. Ini dua hal yang perlu kita tempatkan pada tempat yang semestinya nih Bapak Ibu, di ruang batin kita, tentang masalah dan keinginan. Bentar, saya mau nanya, Bu, tolong jawab. Kira-kira punya masalah itu baik atau tidak? Yang benar nih, yakin? Nggak dipikir-pikir dulu jawabannya. Punya keinginan baik atau enggak? Punya keinginan baik atau enggak? Baik. Oh, ini lantang jawabannya ya. Kalau punya masalah baik atau enggak? Benar deh. Ibu-ibu sekalian, masalah dan keinginan baik atau tidaknya, jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Hah? Oh, itu tuh ada di bawah tuh, saya tulis tuh. Apa Bu? Tergantung takarannya. Ibu tahu games, para desainer games, kenapa games itu jadi menarik untuk dimainkan? Karena takaran kesulitannya pas. Ya nggak Bu? Kalau game itu terlalu sulit, orang jadi males mainin, gitu Bu ya? Atau kalau game itu terlalu mudah, membosankan. Betul ya? Makanya game itu didesain supaya takaran kesulitannya itu pas dan membuat kita terus penasaran untuk mainin game itu. Nah itu Bu, jadi semua tergantung takarannya. Punya keinginan baik nggak? Baik. Namanya juga manusia. Nggak mungkin kita nggak punya keinginan. Betul Bu? Ya. Walaupun ada yang suka bilang, Ustaz, saya mah udah nggak punya keinginan apa-apa lagi. Saya cuma kepingin jadi orang yang bermanfaat. Itu kan keinginan juga. Jadi kita nggak mungkin nggak punya keinginan. Kita nggak bisa membohongi diri kita. Yang namanya keinginan itu pasti ada. Tapi hati-hati, jangan sampai dosisnya kelewat batas. Ibu, ketika seseorang punya keinginan dan dosisnya itu kelewat batas, hati-hati. Kita akan berpotensi kena satu jenis penyakit mental yang itu sekarang menjangkiti sebagian besar masyarakat modern di zaman ini. Tahu nggak penyakit apa? Gini Bu, kan yang bikin orang itu melangkah biasanya keinginan, betul ya? Dan juga ada masalah yang pengen dia selesaikan. Jadi punya keinginan itu baik, tapi hati-hati, jangan sampai dosisnya kelewatan. Kalau orang itu punya keinginan overdosis, dia akan kena penyakit mental kebanyakan orang hari ini. Ayo tebak, kira-kira apa Bu? Yang tahu jawabannya hadiahnya umroh sama-sama. Serius. Syaratnya satu Bu, ketemuan di Masjidil Haram ya Bu ya. Ibu pintu berapa? Lo amin dong. Amin. Siapa tahu kita bisa umroh bareng ya. Ya, umroh haji bareng insya Allah ya. Apa? Coba tebak aja. Penyakit mental yang sekarang menjangkiti sebagian besar masyarakat modern. Validasi. NPD bukan, stres bukan. Validasi bukan. Nafsu. Mulai dekat. Bukan.
Anxiety bukan. Kata para pakar, salah satu penyakit mental masyarakat zaman ini itu disebut dengan hedonic treadmill. Itu sih, Apa istilahnya? gara-gara si Paradox setan of ngepek. hedonism. Ibu tahu, pernah dengar hedonic treadmill? Pernah dengar? Pernah tadi Ustaz. Iya, sesuatu. Treadmill tahu dong treadmill. Tapi Treadmill tahu apa di treadmill? handphone kan juga emang bisa gambar juga. Apa treadmill Bu? Itu alat olahraga Bu yang lari nggak sampai-sampai itu. Gimana? Tapi berarti orang budaya juga nggak berarti. Hedon tahu dong hedon ya. Hedonism, paradox Iya, of hedonism. Gini. Saya pakai contoh aja deh biar langsung straight to the point. Hedonic treadmill tuh begini Bu. Kita waktu dulu baru lulus kuliah misalnya ya, atau pertama kali merintis karir lah, kita punya keinginan, betul Bu? Contoh misalkan ada orang bilang sama saya, ini baru lulus nih, baru mulai nih merintis karir atau mungkin bangun bisnis. Coach, saya punya keinginan apa? Saya pengen deh coach punya mobil. Nggak usah muluk-muluk coach. Saya mobil yang biasa-biasa aja udah alhamdulillah. Ya punya Avanza aja udah alhamdulillah coach. Kalau ke pengajian nggak kehujanan, ya. Kalau bisa nganter tetangga, oh niatnya bagus dan nggak ada yang salah dengan itu. Nggak ada yang salah dengan itu. Punya keinginan pengen punya mobil, sama nggak? Nggak ada yang salah dengan itu. Akhirnya apa? Wah kerja keras banting tulang, mungkin bekerja di sebuah perusahaan. Wah sampai dia naik jabatan atau merintis bisnis sampai buka cabang. Taruhlah misalkan 2 tahun, 3 tahun sukses. Amin dong. Sukses, penghasilannya makin gede, di kantor bagus, ya. Di tahun ketiga, setelah lama dia menunda kesenangan, ya, dia nggak mau ngutang Bu, dia nabung gitu. Akhirnya kebeli, cash. Mobil apa tadi Bu? Cash. Pertanyaan saya, pada fase itu, kira-kira seneng nggak? Jawab, seneng nggak? Lu udah lama kepengen Bu, terus dapet, seneng nggak? Nah pertanyaan kedua, berapa lama senangnya? Ini menurut beberapa penelitian, kata para psikolog, seseorang yang terjangkiti sindrom hedonic treadmill, kesenangan itu hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan pertama mobilnya dilap terus, plastiknya nggak dibuka. 3 bulan pertama. Setelah 3 bulan, mendadak dia secara psikologis Bu, jadi biasa. Dan kepingin lagi yang lain. Nah, ini masalahnya Bu. Apa itu hedonic treadmill? Ketika kita menginginkan sesuatu hanya untuk kalau sudah dapet kita kepingin lagi yang lain, dengan kehilangan syukur di situ. Ya. Wah, faktornya banyak. Mungkin provokasi dari teman sekantor. Bro, Bu, ibu nih udah manajer loh, masa mobil Avanza? Gak cocok. Kamu ini pemilik perusahaan sekian cabang, masa mobil Avanza? Gak pantas kalau ketemu klien. Ya, minimal tuh ya level kayak antum tuh, apa Bu kira-kira? Pajero lah gitu ya. Al-Fatihah gitu ya. Itu baru agak keren dikit gitu loh. Wah, tiba-tiba hilang tuh kebahagiaan dengan Avanzanya Bu. Apalagi habis naik mobil temennya yang lebih bagus, begitu balik mobilnya sendiri, kok jok jadi keras ya. Kok setir jadi berat, perasaan sebelumnya baik-baik saja. Oke, taruhlah dia kepengen yang lebih mahal. Taruhlah apa Pajero, Fortuner, Alphard, mobil listrik, apapun itu. Wah, kerja keras lagi nih Bu. Setahun 2 tahun banting tulang, bangun bisnis, atau bangun karir. Setelah 2-3 tahun kemudian naik level, penghasilan makin gede, kebeli lagi tuh mobil yang lebih mahal tadi. Pertanyaan saya sama, pada fase itu seneng nggak? Jawab, seneng nggak? Pertanyaan kedua, berapa lama senengnya? Kata para psikolog rata-rata 3-6 bulan. Ya. Ini sama mungkin dengan beberapa di antara kita. Dulu, waktu sebelum nikah, gimana ngomongnya? Ustaz, saya kalau nikah sama dia, saya akan bahagia selama-lamanya Ustaz. Forever, ever, and ever. Gitu menikah berapa lama Bu? Nggak ada yang bisa jawab. Itu namanya hedonic treadmill. Makanya begini ya, hati-hati, banyak
Banyak orang itu punya prinsip bahagia bersyarat. Apa itu bahagianya? Bahagia jika. Coba diulang. Apa? Bahagianya bahagia? Ustaz, coach, saya baru bahagia jika. Oh, jikanya macam-macam tuh. Jika ini, kalau jika itu saya udah punya, jika ini udah beres, jika itu, jika ini. Kata para psikolog, Bapak Ibu, siapapun yang punya prinsip bahagia jika, maka sampai kapanpun dia nggak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Karena kalaupun jika yang dia syaratkan sudah tercapai, dia akan selalu punya jika-jika yang lain. Terus nggak apa-apa, Bu, kita memang hidup ini kan nggak boleh stagnan, kita harus terus bertumbuh, tapi tanpa kehilangan syukur di situ. Kita itu melangkah dengan batin yang penuh syukur, bukan melangkah dengan hati yang berkekurangan. Ya, itu tentang keinginan. Nah, yang agak penting itu yang kedua nih, tentang masalah. Jadi gimana, Bu? Punya masalah baik atau enggak? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Ya. Ustaz, bukannya Allah sudah berfirman dalam Quran, Anda udah hafal semua Quran surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan. Betul, Allah itu bukan kalau ngasih masalah itu takarannya pas, nggak mungkin kelewat batas. Tapi yang membuat seakan-akan itu menyempitkan dada bukan masalahnya, tapi diri kita sendiri. Contohnya begini, Bu, saya punya segenggam garam nih, Bu, ya, mohon izin nih segenggam garam, ya. Saya larutkan dalam segelas air ini nih, Bu. Masukin, larut, minum. Gimana rasanya? Asin. Tapi kalau garam yang sama, saya larutkan dalam 1 galon air. Beda kan? Beda. Garamnya sama, Bu. Ya, kadang-kadang gini, takaran dari Allah itu pas. Tapi kita yang suka menyempitkan wadah hati kita dengan hal-hal yang gak semestinya. Ya. Ini penting. Masalah itu, Bu, sebetulnya sentuhan indah dari Allah. Mari kita perdalam sedikit nih, Bapak Ibu, ngomongin tentang masalah ya. Saya, kan judul kita pagi ini terus melangkah. Bagaimana seberat apapun keadaan yang kita hadapi, ya, episode yang Allah pergilirkan, kita ini sebagai orang-orang yang beriman punya kelapangan dada agar terus melangkah dan menjadikan semua itu sebagai amal soleh. Sekarang begini, saya tantang Anda deh. Anda boleh mengkaji kitab manapun, silahkan. Anda tanya kepada ustadz, kepada guru siapapun, monggo. Ya. Sebetulnya kalau boleh kita sederhanakan, ya. Kalau boleh kita simplifikasi, apapun judul masalah kita, Bu, itu sumbernya cuma 2. Ada berapa? 2 ini aja, nggak lebih kok. 2 ini aja. Kenapa kita perlu bahas ini? Supaya ibu-ibu kita semua punya sudut pandang yang pas dan kita nggak kehilangan energi untuk terus bergerak. Apa 2 itu, Coach? Yang pertama, masalah itu hadir karena memang bentuk dari teguran Allah. Masalah hadir karena kita sendiri yang mengundangnya. Karena kita yang menzolimi diri kita sendiri. Istilahnya itu zolamtu nafsi, zolimul li nafsi. Karena dosa-dosa kita, karena salah kita, maka hadirlah masalah itu sebagai adab. Bahasa halusnya apa, Bu? Teguran dari Allah. Ya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, masalah itu hadir karena memang Allah ingin bikin kita naik kelas. Allah ingin mengangkat derajat kemuliaan kita di sisinya. Sehingga Allah timpakan sebuah persoalan, sebuah masalah yang dengan itu mudah-mudahan naik derajat kita di sisi Allah. Maka hadirlah dia sebagai ujian kenaikan kelas. 2 ini aja, Bu. Nah, sekarang saya mau nanya, ibu-ibu sekalian, kira-kira lebih bagus mana?
memandang masalah itu, kita merasa diuji atau merasa ditegur sama Allah? Coba, bagus mana? Dipikir dulu, ayo. Bagus mana kira-kira? Kalau lagi ngadepin masalah nih, terus kita merasa ini saya lagi diuji atau ini saya lagi ditegur sama Allah, bagus mana kira-kira? Jawabannya sama, jawabannya tergantung. Ya. Karena ada beberapa orang, ini mohon maaf ya Bu ya, pengalaman saya sebagai seorang trainer, sebagai seorang life coach, kadang-kadang tuh orang kalau lagi punya masalah, kalimat khasnya apa? Suka dengan enteng ngomong, Ustaz, doakan ya Ustaz, saya lagi diuji sama Allah. Aduh. Oke, tapi sebentar, coba cek dulu. Benarkah ini ujian? Benarkah ini ujian? Ya. Atau jangan-jangan ini datang karena kezoliman kita. Kalau guru saya tuh Bu, untuk menemukan jawaban ini, itu sampai di track. Saya sampai dikasih pertanyaan-pertanyaan coaching itu. Dia bilang, Son, dosa apa yang sudah kamu lakukan? Hati siapa yang kamu sakiti? Harta haram mana yang kamu makan? Mata kamu habis ngelihat apa? Ya. Kamu punya dosa nggak sama pasangan kamu? Orang tua kamu gimana? Riba jangan-jangan masih kamu anggap enteng. Kalau ketemu satu jawaban, udahlah. Kalau kata guru saya, ini teguran dari Allah. Makanya kan doanya Nabi Yunus itu, Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Adam itu Rabbana. Oh kalau gitu harusnya merasa diazab dong Ustadz. Tergantung. Ada beberapa orang yang merasa ditegurnya itu kelewat batas sampai putus asa. Itu juga gak bagus. Oh ini memang hukuman dari Allah. Aku memang layak mendapatkan ini. Aku ini banyak dosa. Aku ini pendosa. Aku ini hina. Itu jadi gak bagus tuh. Sampai seakan-akan kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu nggak boleh. La taqnatu min rahmatillah. Jadi ini perlu kita tempatkan, ibu-ibu, pada tempat yang pas, pada dosis yang tepat. Ketika dosisnya tepat, jalan dia. Sesuatu itu yang bikin kita nggak jalan, yang bikin kita nggak melangkah, karena ada dosis yang nggak pas. Ketika klik pas, maka dia akan melangkah. Dan dosis itu perlu kita mulai dengan menata ruang batin. Bu, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Apakah masalah yang sedang kita hadapi ini, yang sedang ibu-ibu hadapi, apakah bentuknya teguran atau ujian? Saya nggak tahu. Siapa yang tahu, Bu? Kalau Anda mau jujur, Anda tahu tuh. Diri sendiri dan Allah tentunya. Jadi istafti qalbak. Sebenarnya kalau kita mau jujur Bu, jernih, kita bisa kok. Namanya muhasabah, menghisap diri, self reflection atau introspection. Intro itu ke dalam Bu, spekta itu melihat. Jadi introspeksi itu melihat ke dalam. Ibu-ibu yang tahu, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Ibu sendiri yang tahu. Ini masalah ini teguran dari Allah atau memang ujian kenaikan kelas. Ibu yang tahu jawabannya. Ya. Tapi saya nggak mau bahas itu. Saya nggak mau terlalu lama di situ. Kenapa? Karena kabar bahagianya Bu, entah itu bentuknya azab atau ujian, dua-duanya punya potensi ditolong sama Allah. Dua-duanya punya peluang happy ending. Entah itu ujian kenaikan kelas atau itu teguran dari Allah. Dan polanya selalu sama. Saya langsung masuk ke kuncingan ini. Polanya selalu sama. Kalau Anda bertanya sama saya, Ustadz, apa sih rahasia orang-orang yang bisa terus melangkah padahal kayaknya hidupnya penuh dengan ujian berat? Apa sih Ustadz rahasia orang-orang yang tetap punya energi istiqomah, konsisten dalam amal soleh padahal yang dihadapi itu gak mudah? Polanya selalu sama. Orang-orang yang seperti itu Bu, hingga pada akhirnya mereka ditolong sama Allah, mereka selalu punya habit of mind yang sama.
Apa itu Ustaz? Entah masalah itu bentuknya teguran atau masalah itu bentuknya ujian, mereka semua yakin satu hal. Apa? Bahwa Allah menghadirkan masalah dalam hidup mereka karena apa Bu? Karena Allah Maha Sayang. Ibu mohon maaf, saya nggak mau jauh-jauh dulu membahas yang lain sebelum kita clear di sini. Karena ini pondasi penting. Dari sinilah kekuatan itu hadir. Dari sinilah energi besar itu lahir. Dari sinilah spirit untuk terus melangkah itu tetap menyala dalam jiwa kita. Kenapa? Karena ada sebuah keyakinan yang terhujam bahwa apapun yang kita hadapi, seberat apapun, sesulit apapun, semua itu adalah sentuhan sayangnya Allah. Bu, ada sebuah kisah di zaman Nabi. Saya yakin ini kisah populer ya, ibu-ibu sudah pernah dengar kisah ini. Seorang ibu yang punya penyakit epilepsi. Pernah tahu Bu? Sering dengar ya? Gimana ceritanya? Hah? Ada seorang ibu, mungkin kalau pakai bahasa kita sekarang nama penyakitnya epilepsi lah ya. Kadang-kadang dia kalau lagi kumat, lagi belanja di pasar gitu ya, tiba-tiba kejang. Itu sampai jatuh Bu. Mulutnya itu keluar busa sampai auratnya kelihatan. Suatu hari dia datang ke Nabi SAW. Ngapain Ustaz? Minta doa. Minta doa, sesimpel itu aja. Ibu ini datang cerita, ya Rasulullah, aku tuh punya sakit. Diceritain sakitnya begini. Ya Rasulullah, boleh nggak didoain supaya saya itu sembuh dari sakit saya? Doain dong ya Rasulullah. Kira-kira gitu Bu. Ibu, Nabi itu sangat sayang sama umatnya. Dalam beberapa riwayat yang pernah saya baca itu, pada momen itu Rasulullah sudah mau berdoa, sudah mau ngangkat tangan dan mendoakan si ibu ini. Tapi ternyata ada ilham, ada malaikat Jibril yang datang memberitahu Nabi. Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, kalau engkau mau mendoakan, silahkan, itu hakmu, dan doa seorang Nabi kepada umatnya itu powerful. Tapi justru dengan sakitnya itu, justru dengan beratnya itu, justru dengan capeknya itu, dengan lelahnya itu jadi jalan Allah bersihkan dirinya. Jadi jalan Allah gugurkan dosa dan salahnya. Dan jadi jalan Allah angkat derajatnya di sisi Allah menjadi lebih mulia. Monggo. Mendengar itu Bu, Anda tahu? Anda boleh baca nanti riwayatnya ya. Rasulullah nggak jadi berdoa. Apa kata Nabi? Bu, Ibu ada dua pilihan. Yang pertama, Ibu bisa saya doakan dan insya Allah Ibu akan sembuh biidznillah. Tapi yang kedua Bu, justru dengan sakitnya Ibu itu jadi jalan bagi Allah untuk gugurin dosa, ngangkat derajat Ibu dan memuliakan Ibu di sisi Allah. Monggo, pilih yang mana? Ini Bu ya, luar biasanya generasi sahabiah. Apa jawaban si ibu itu? Ya Rasulullah, kalau emang itu pilihannya,
Kalau memang benar itu pilihannya ya Rasulullah, aku pilih yang kedua aja. Tapi tolong doakan satu aja ya Rasulullah, apa? Jangan sampai kalau lagi kumat auraku tersingkap dan kelihatan. Baik. Ibu silakan baca kisahnya sepanjang hidupnya. Mungkin ibu itu nggak sembuh, tapi bedanya apa? Dia itu nggak lagi menjalani hari dengan keluh kesah, dengan complaining, marah-marah. Dia terus melangkah menjalani hidupnya itu dengan penuh bahagia. Walaupun mungkin masalahnya belum selesai. Karena dia yakin semua ini adalah sentuhan dari Rohnya. Ibu, yang namanya masalah itu pasti ada. Life is never flat. Coba diulang. Itu bukan iklan Citato ya Bu ya. Hidup itu nggak mungkin mulus-mulus saja, betul Bu? Bahkan kalau kata seorang ulama, dia mengatakan la tastaghrib wuqu'al aqdar. Jangan kamu heran kalau dalam hidup ini kamu menemui banyak kesulitan. Kenapa? Karena itulah watak asli dari kehidupan. Allah berfirman dalam Quran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja, padahal kamu belum diuji, belum merasakan apa yang dirasakan orang-orang sebelum kamu. Masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ibu tahu zulzilu itu apa? Zilzal, zalzalah artinya apa Bu? Goncangan. Ini dunia, bumi nggak goncang Bu, tapi apa yang goncang? Jadi kita akan ngalamin, Ibu, saya bukan nakut-nakutin ya. Bahkan mungkin sebagian besar dari kita sudah pernah ngalamin tergoncang dalam hidup. Judulnya mungkin beda-beda. Yang namanya badai kehidupan itu judulnya macam-macam Bu. Kita punya judulnya masing-masing. Ada yang badainya urusan keuangan, ada ditipu orang puluhan miliar, wah, berat, bangkrut, hancur bisnisnya, struggle di bidang ekonomi. Ada yang di situ. Di sisi yang lain, ada yang goncangan keuangan baik-baik saja, tapi judul badainya beda, betul Bu? Ada yang rumah tangga, di situ goncangannya sama pasangan. Ada yang rezekinya bagus, belum dikasih keturunan. Ada Bu? Ada. Ada yang punya keturunan, ujiannya di situ. Ada Bu? Ada yang dikasih sakit sama Allah. Ya. Maksudnya apa? Ini penting loh pemahaman ini. Karena saya tuh pengalaman Ibu ya, 15 tahun saya jadi trainer. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi punya masalah, itu suka merasa si paling malang sedunia. Ya nggak sih? Terus nunjuk orang, enak ya Ustadz jadi dia, coba saya kayak dia. Bu, itu dia yang Anda tunjuk, juga sama. Lagi struggle dengan masalahnya, betul? Rumput tetangga memang lebih hijau. Ya. Nah, makanya saya senang ada sebuah kalimat, ini sering saya sampaikan ya Bu ya. Kalimatnya begini, life is not about waiting for the storm to pass. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu. Bu, perhatikan kalimat ini ya. Ini relate dengan judul kita pagi ini. Hidup itu bukan tentang nungguin badai berlalu, tapi hidup adalah tentang bagaimana kita bisa belajar menari-nari, terus melangkah meskipun di tengah badai. Gimana caranya coach bisa kayak begitu? Ini gini deh, saya punya kuis. Boleh kita main kuis Bu? Ibu, Anda pahami ini, insya Allah Anda akan punya energi yang tetap menyala. Gak peduli segelap apapun, sebesar apapun badai Anda. Tolong lihat ke depan.
Ada cahaya nggak di sini? Ada. Saya punya kuis. Apa kuisnya, Ustaz? Bu, tolong cari cara bagaimana agar cahaya di handphone saya ini itu bisa kelihatan lebih jelas, kelihatan lebih terang. Gimana caranya kira-kira? Tolong jawab, gimana caranya? Boleh dicoba nggak? Tolong teman-teman panitia, Anda fokus ke sini ya. Matikan semua lampunya, total blackout. Fokus ke sini, lihat. Fokus ke sini. Fokus ke sini. Yang ini bisa mati? Oke, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Lihat. Nah. Makin jelas nggak? Jawab, makin jelas nggak? Makin terang. Cahaya yang sama loh ini. Cahaya yang sama. Kelihatan lebih jelas. Kelihatan lebih terang. Anda lihat. Ketika sekitarnya digelapkan. Coba saya minta tolong biarin aja dulu gelap kayak gini, gak apa-apa. Biarkan gelap begini. Maksudnya apa? Coach, Bu, saya nggak tahu kegelapan apa yang sekarang sedang melanda hidup Anda. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin kita semua punya kegelapan masing-masing. Betul, Bu? Tadi itu. Ada yang gelapnya urusan rumah tangga. Kemarin ada seorang ibu yang curhat sama saya, apa nangis-nangis, sesegukan gitu ya. Ibu kenapa? Dia orang Tegal. Ustadz, doain ya Ustadz. Kenapa, Bu? Suami saya selingkuh, Ustadz. Dia menghamili sahabat saya, Ustadz. Ustadz, hampir nangis dia, Ustadz. Saya tuh cinta banget sama suami saya. Ketika saya tahu kabar itu, Ustaz, hidup saya kayak hancur. Gelap semua cahaya. Ada lagi kemarin waktu di Makassar, ada seorang ibu muda, masih muda. Tiba-tiba di kelas saya dia datang menghampiri, curhat, nangis. Kenapa, Bu? Ustaz, saya kehilangan buah hati saya. Anak saya, Ustaz, lagi lucu-lucunya yang sudah lama saya nanti, Ustaz. Mungkin usia 4 atau 5 tahun, Bu. Itu nggak sengaja main depan rumah, kelindes mobil. Wah, itu campur aduk dalam dirinya. Ada rasa bersalah, ada rasa menyesal, ada rasa sedih nggak karuan. Selama beberapa bulan dia bengong aja. Ustaz, ini anak yang sudah lama saya nanti. Hidup saya gelap, Ustaz. Saya udah gak ada semangat lagi untuk melangkah. Ada yang ketipu orang, bisnisnya bangkrut, sampai punya utang miliaran. Bu, saya gak tahu kegelapan hidup Anda. Tapi saya yakin kita semua punya kegelapannya masing-masing. Betul ya? Yang kadang-kadang dalam gelap itu membuat kita berat dan enggan untuk melangkah. Bahkan kita berontak dalam gelap. Ya Allah, kenapa gelap begini ya Allah? Buruan terangin. Aku gak mau gelap begini ya Allah. Gitu. Bu, saya cuma mau bilang, udah lama aku gak mendengar kamu itu menyebut namaku dengan penuh rasa. Udah lama kamu tuh gak sujud, betul-betul mensujudkan hatimu, bukan sekedar mensujudkan badanmu.
Aku rindu Engkau merintih dalam sepertiga malam, ya Allah. Ya Allah. Dalam sebuah hadis, Bapak Ibu, hadis qudsi kalau saya nggak salah, Allah itu mengatakan kepada malaikat ketika Allah merindukan seorang hamba, dan Allah bilang, wahai malaikat, timpakan kepada hambaku itu sebuah masalah. Sungguh aku rindu mendengar dia menyeru namaku. Ibu, kalau dalam terang tuh nggak kelihatan cahayanya Allah. Kadang-kadang kita perlu digelapkan dulu supaya kita bisa melihat cahaya dalam kegelapan. Dan semakin gelap, semakin terang. Semakin gelap, semakin terang. Dan ketika sedang gelap, ibu-ibu sekalian, jangan buru-buru cari sumber cahaya lain, tapi coba temukan pesan cinta Allah dalam kegelapan. Ya, lihat Nabi Yunus tadi sempat kita sebut ya. Nabi Yunus itu, Bu, itu bukan cuma satu lapis, tapi dalam beberapa riwayat disebutkan berada dalam 3 lapis kegelapan. Lihat, Bu, ya. Apa saja? Gelapnya malam, gelapnya lautan, kemudian gelapnya perut ikan. Ini sebuah keadaan yang menggambarkan kayaknya nggak mungkin ada jalan keluar. Tapi lihat isi doanya Nabi Yunus. Dia nggak fokus sama segala hal yang ada di luar dirinya. Dia nggak fokus sama kaumnya yang nggak mau diajak taat. Dia nggak fokus sama orang-orang yang mencemburukannya dari atas kapal, perahu. Enggak. Dia nggak nyalahin mereka semua. Tapi dia tunjuk dirinya sendiri. Dalam Quran surat Al-Anbiya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Ya Allah, aku zalim. Ibu, kalau dalam kegelapan kita masih suka nunjuk pihak lain, itu gak ketemu ke lapangan dada. Gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Justru ayah bunda, cahaya itu nampak saat kita mau nunjuk diri sendiri. Sama kayak doanya Nabi Adam tadi. Nabi Adam itu dalam kegelapan, dalam kesusahan, diturunkan ke bumi, dipisah sama istrinya, yang sebelumnya di surga, serba enak, serba nyaman. Tapi doanya fokus menunjuk dirinya, Rabbana zalamna anfusana. Atau doa Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Jadi, Bu, yang pertama, prinsip pertama untuk bisa terus melangkah dalam keadaan segelap apapun, masalah seberat apapun, sadarilah bahwa semua ini sentuhan sayangnya Allah. Boleh ikuti kata-kata saya yuk. La ahadun arhamu bi mir Rabbi. Tidak ada satupun yang lebih mencintaiku melebihi Rohku. Itu yang pertama. Allah itu maha adil, gak mungkin zalim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Bu,
Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik. Tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Dan orang-orang beriman itu menemukan keindahan meskipun dalam gelapnya hidup. Atas dasar keyakinan itulah dia tetap melangkah. Yang kedua, ikutin lagi. La ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Tidak ada satupun yang lebih tahu segala isi hatiku melebihi Rabbku. Ibu, ada masanya kita ngerasa berat, hingga kemudian rasa berat itu membebani kita dan membuat kita berat untuk melangkah. Wajar, itu manusia. Tapi ketahuilah, Allah tahu apa yang kita rasa. Makanya Ibu, Anda perhatikan tadi kalau kita bahas doanya Nabi Yunus, doanya Nabi Adam, itu bahkan isinya itu nggak ada permintaan. Isinya hanyalah pengakuan. Mengaku dirinya itu lemah, mengaku dirinya itu fakir, mengaku dirinya itu zalim. Engkau tahu ya Rabb segala yang aku rasa. Boleh nggak sedih? Boleh. Tapi jangan tenggelam terlalu lama dalam kesedihan. Itu yang disenangi sama syaitan. Ketika ada ketidaknyamanan batin yang itu membuat kita berat untuk melangkah, ingat, la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Boleh ikuti kata-kata saya lagi? Hidupku dalam genggaman Allah, yang gak mungkin salah dan gak pernah salah. Ibu, orang tuh yang punya mentalitas kayak begini, dia akan mampu menikmati setiap pergiliran episode kehidupan. Gak apa-apa Bu, minimal mulut dulu saja. Walaupun hati kita masih berkecamuk, tapi lisan kita paling enggak tidak mengutuk apa yang Allah tetapkan, kecuali itu semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Jadi ikuti saya, semua ada hikmahnya dan semua pasti baik pada akhirnya. Ayo. Ibu, coba tangan kanan Anda pegang dada sebelah kiri, boleh? Saya minta pejamkan mata. Kenapa kok dada sebelah kiri Ustadz? Karena ini tempatnya jantung kita. Jantung kita adalah tempat di mana ruh kita itu menetap. Ibu, boleh bayangkan hal-hal apa sih yang mungkin membuat Anda merasa berat dalam hidup? Ada masanya kita kayaknya capek. Ada masanya kita kayaknya lelah ya Bu. Yang itu membuat kita itu berat untuk melangkah. Saya nggak tahu judul persoalan Anda Bu. Tapi apapun itu coba hadirkan dalam bayangan Anda. Ibu, ikuti kata-kata saya, pelan-pelan aja. Nggak apa-apa walaupun cuma di mulut. Pelan-pelan di mulut, nanti pelan-pelan masuk ke hati. Ya Allah, hamba ridho. Ya Allah, hamba ridho. Semua baik darimu ya Allah. Ya Allah, karuniakan aku kepekaan jiwa untuk bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
kasih. Boleh nyalain lagi lampunya, nggak apa-apa ya. Jadi Bunda, salah satu keyakinan yang itu akan membuat kita tetap punya energi untuk melangkah dalam badai kehidupan, dalam gelapnya sebuah persoalan, adalah baik sangka. Bahwa nggak mungkin Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik, dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik, dan nggak mungkin Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Ada doanya. Saya udah pernah sampaikan kalau nggak salah di majelis taklim ini ya, tapi ini menarik dan penting untuk saya ulang-ulang terus. Yang mana doanya? Ikuti saya. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Pendek doanya, hafalin Bu. Ini doa penting agar Anda punya energi terus untuk terus melangkah. Ulang lagi ya. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Saya bahas artinya ya Bu ya. Yang pertama, perhatikan Bu. Kita minta Allahumma as'aluka taufiq. Itu artinya apa? Ya Allah, berikan aku taufik. Taufik itu petunjuk, tuntunan, bimbingan, diarahkan. Itu taufik. Allahumma as'aluka taufik lima habbika minal a'mal. Apa artinya? Untuk terus beramal dengan amal-amal yang Engkau cintai ya Allah. Pokoknya apapun keadaannya ya Allah, berikan aku taufik untuk terus beramal dengan amal-amal yang Kau cintai. Entah lagi di atas, lagi di bawah, entah lagi enak, lagi nggak enak, entah lagi dideketin orang atau dijauhin orang, entah lagi sehat atau lagi sakit, entah lagi berat atau lagi ringan, lagi punya uang atau nggak punya uang. Lima habbika minal a'mal, berikan aku taufik ya Allah untuk senantiasa beramal terus dengan amal-amal yang Kau cintai. Wasidqat tawakkulli alaik. Apa artinya? Dengan tawakal yang benar, sidq. Wasidqat tawakkulli alaik. Itu ada kata sidq dan tawakal. Dengan tawakal yang bulat, dengan tawakal yang benar. Tawakal itu maksudnya berserah. Tugas kita dalam melakukan apa yang bisa kita lakukan, yang di luar jangkauan kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Apa-apa yang gak bisa kita pikirin Bu, geser jadi zikir. Yang bikin kita overthinking karena kita kebanyakan mikir, gak mau zikir. Mestinya setiap kali kita mikir, berubah jadi zikir. Mikir, berubah jadi zikir. Wasidqat tawakkulli alaik. Dan terakhir, wa husna dhanni bik. Husna dhan, dengan jiwa yang penuh baik sangka. Coba doanya dulu lagi. Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Apa? Allahumma as'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Bu, itu oleh-oleh penting dari materi kita tentang terus melangkah. Banyak orang Bu berhenti melangkah karena dia buruk sangka kepada Allah.
Apa-apa kepengen buru-buru melihat hasil, kepengen buru-buru mendapatkan jawaban. Ibu, hati-hati. Salah satu mentalitas yang akan menyempitkan dada dan membuat kita kehilangan energi itu kepengen buru-buru, tergesa-gesa. Bahkan kata Nabi SAW, ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Pengen buru-buru dapat jawaban. Kenapa ya ini menimpa aku? Kenapa ini terjadi padaku? Aku tuh kurang ibadah apa? Na'udzubillah, hati-hati dengan kalimat itu. Padahal mungkin jawabannya memang nggak langsung kita dapat sekarang, tapi nanti. Disinilah pentingnya wa husnal dhanni bik. Kalau kata Sayyidina Ali, ketika aku berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan apa yang aku minta, aku bahagia. Tapi ketika Allah tidak kabulkan apa yang aku minta, aku lebih bahagia. Kenapa? Jelas, karena yang pertama pilihanku, sedangkan yang kedua pilihannya Allah, dan pilihan Allah pastilah yang terbaik untukku. Kalau kata Sayyidina Umar bin Khattab, Bu, aku nggak peduli atas keadaan susah atau senangku. Kenapa? Karena aku nggak tahu mana di antara keduanya yang lebih baik bagiku. Dan kata para ulama, Bu, siapapun yang berbaik sangka kepada Allah, maka dia akan mendapatkan yang jauh lebih indah daripada apa yang dia sangkakan. Ya, Bu, ya. Makanya ada sebuah hadis tentang tergesa-gesa dalam doa. Apa kata Nabi? La yazalu yustajabu li abdi malam ya'jal. Apa artinya? Allah itu senantiasa kok mengabulkan doa setiap hamba. Senantiasa. Allah itu selalu ngabulin doa kita. Selama hamba itu tidak tergesa-gesa. Malam ya'jal. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma'al istijal. Seperti apa hamba yang tergesa-gesa itu? Kata Rasul, hamba yang tergesa-gesa itu adalah dia berdoa, tapi setelah berdoa, dia mengatakan, mana? Aku udah berdoa, tapi mana? Anda lihat, kalimat itu ada suuzon. Dan hamba yang seperti itu tertolak doanya. Padahal Allah punya banyak cara mengabulkan doa kita. Ini minimal nih, Bu, ada 5. Ya. Ini supaya Anda mantap berbaik sangka kepada Allah. Allah punya 5 cara ngabulin doa kita. Ini minimal. 1, dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Pernah ngalamin? Pernah dong. Ya. Yang kedua, ditunda sampai waktu yang paling tepat. Yang ketiga, diganti dalam bentuk yang lebih kita butuhkan. Makanya kata seorang ulama, la yakun ta'akhuru amadil ato ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyasik. Jangan sampai engkau berputus asa ketika engkau melihat kok seakan-akan belum nampak juga wujud pengabulan dari doa kita. Fahuwa dominalakal ijabah. Allah itu menjamin pengabulan doa. Fima yakhtaruhu lak la fima takhtaru li nafsik. Dalam bentuk yang dia pilih untukmu, bukan dalam bentuk yang engkau pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dia kehendaki, bukan pada waktu yang kau kehendaki. Jadi yang pertama, Bu, Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Yang kedua, Allah tunda sampai waktu yang paling tepat. Dan tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik. Kabar baiknya, Bu, segala sesuatu yang Allah akhirkan itu pasti akan jadi semakin sempurna dan jadi semakin baik. Atau yang ketiga, Allah ganti dalam bentuk yang lebih baik. Yang keempat apa, Ustaz? Yang keempat, kata para ulama, di antara bentuk pengabulan doa dari Allah, Allah hindarkan dari bala wal musibah. Ibu, kasat mata kelihatannya doa kita nggak dikabulin, tapi kita nggak sadar ada begitu banyak bala musibah yang Allah tolak. Harusnya kemarin kita kecelakaan, naudzubillah, bisa jadi, Bu. Harusnya kemarin kita kena penyakit, tapi nggak jadi karena ada doa kita, mungkin doanya yang lain. Dan kalau yang kelima, ini khusus untuk para kekasih Allah. Allah ngabulin doa, gimana caranya? Allah simpan di akhirat karena dunia terlalu murah. Yang kelima khusus untuk para wali Allah. Jadi Bunda, nggak ada cerita Allah nggak ngabulin doa dalam bentuk yang paling tepat pada waktu yang paling baik. Makanya ingat, sering ini saya ulang,
Pokoknya yakin dalam hati, tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali itu yang terbaik, tidaklah Allah menunda sesuatu kecuali jadi semakin baik, dan tidaklah Allah mengganti sesuatu kecuali itu yang lebih baik. Tugas kita apa? Terus melangkah. Lima habbika minal amal, dengan amal yang Allah cintai. Ya. Dengan hati yang bulat, bertawakal, dan jiwa yang penuh baik sangka. Ayo kita bungkus, ulangi lagi doanya. Allahumma as'aluka taufik lima habbika minal amal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Apa? Nanti saya kirim doanya ke panitia ya kalau butuh. Jadi Bu, jadi saya berharap nanti pulang dari sini minimal oleh-oleh doa itu ini Ibu bawa. Kalau Ibu lagi lemas, Ibu lagi capek, Ibu lagi mager, dengan berbagai macam alasan. Pokoknya saya capek ya Ustaz. Kok kayaknya berat ya Ustaz untuk melangkah. Saya kayaknya kehilangan energi untuk terus bergerak. Ingat doa tadi. Angkat tangan dan bilang, Allahumma as'aluka taufik. Ya Allah, berikan aku taufik. Lima habbika minal amal, untuk beramal dengan amal-amal yang kau cintai. Bagaimana dalam keadaan senang atau susah, di atas atau di bawah, dijunjung atau dibanting, engkau cinta sama aku ya Allah. Wasidqa tawakkuli alaik, dengan hati yang bulat berserah. Wa husna dhanni bik, dengan jiwa yang penuh baik sangka. Mudah-mudahan Ibu, yang sedikit saya sampaikan ini ada manfaatnya dan menyuntikkan semangat supaya kita semua bisa terus melangkah. Amin. Hatur nuhun. Nanti kita tutup dengan doa bareng ya. Saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana Ibu, hatinya udah tercari-cari kah? Atau malah lebih tenang karena udah dapet jawabannya gimana caranya bisa terus melangkah? Penanya, Alhamdulillah. Ustaz izin ada dua penanya, boleh ya? Dari sebelah sini ya. Kakak satu, yang sebelah sini. Oke. Nah ini deh kayaknya. Berarti boleh dia langsung dua aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Gini Ustaz, kita kan kadang suka bilang kita ikhlas, tapi ikhlas cuma di dalam mulut Ustaz. Anak saya udah meninggal tahun lalu Ustaz. Saya ikhlas, tapi kadang suka menyalahkan diri saya sendiri Ustaz. Umur 8 tahun, kelas 2 SD. Pas kalau orang bilang pas Valentine Ustaz, pas ulang tahun anniversary, ulang tahun pernikahan saya, anak saya diambil. Itu sebagian jiwa saya hilang Ustaz. Saya selalu bilang ikhlas Ustaz. Tapi saya kalau melihat di luar sana anak-anak SD, kadang saya suka mikir, kenapa harus saya sadar itu takdir Ustaz. Yang saya mau tanyakan, gimana Ustaz biar saya benar-benar ikhlas ya, biar saya lebih lapang dan lebih legowo Ustaz. Gitu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk segala materi dan waktunya Ustaz untuk kami. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai mental health, Ustaz. Ketika kita diharuskan menahan tekanan ujian dalam hidup hingga kita terbiasa sabar untuk melaluinya, bagaimana kita tahu bahwa kondisi mental kita baik-baik saja, Ustaz? Sejauh ini banyak kasus yang kita terlihat baik-baik aja, tapi ternyata tiba-tiba besok dia bunuh diri, besok dia melakukan hal yang kita nggak kepikiran dia akan melakukan hal itu, Ustaz. Bagaimana kita tahu bahwa mental kita saat ini yang terbiasa sabar dan terbiasa harus kuat, itu ternyata kita tuh sakit gitu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertanyaannya bagus-bagus ini ya. Dan memang kalau kita mau jawab dengan tuntas itu butuh waktu panjang. Untuk pertanyaan mencari ikhlas, saya punya buku. Saya sudah nulis 7 buku. Buku saya yang kelima itu judulnya Mencari Ikhlas. Ya. Itu saya katakan ikhlas itu perjalanan seumur hidup. Dan begitu pula pertanyaan kedua tadi tentang mental health. Saya nulis buku tentang lapang dada, itu juga tentang mental health. Intinya kalau yang pertama Bu, saya cuma jawab take your time. Ya, take your time. Dan zikir, kata para ulama, itu dibagi menjadi beberapa level. Yang pertama ada zikir yang cuma di lisan. Lisannya berzikir, menyebut nama Allah, tapi pikirannya belum sadar dan hatinya belum ikut. Itu bagus nggak? Bagus. Jangan bilang itu nggak bagus. Itu bagus. Ada seseorang yang pernah bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Imam, aku ini gimana ya Imam? Aku zikir sih, tapi cuma mulut aja, pikiran hati belum ikut. Apa jawaban Imam Al-Ghazali? Bagus. Itu sudah bagus. Meskipun hati kita lalai, tapi mulut kita zikir, itu udah bagus. Daripada kita lalai dalam keadaan yang lain. Ya. Tapi itu level 1. Makanya saya bilang tadi, Bu, nggak apa-apa, minimal mulut aja dulu. Hati belum ikut nih. Nanti lama-kelamaan, kalau kita terus berlatih, ya, terus berlatih, naik level. Naik level itu, zikirnya bukan cuma dengan lisan, tapi dengan pikiran yang sadar. Ini hati belum ikut nih, tapi lisannya ngucap, pikirannya sadar. Sadar tuh dia tahu apa yang sedang dia baca. Misalkan kita baca astagfirullah, dia ngerti bahwa dia sedang meminta ampun kepada Allah. Gitu ya Bu? Itu maksudnya pikiran sadar tuh. Ketika Anda bilang subhanallah, mulutnya ngomong, pikiran Anda ngerti bahwa Anda sedang mensucikan Allah. Ya, sama kayak sholat. Sholat itu ada yang cuman mulut aja. Amin gitu ya. Bagus nggak Bu sholat begitu? Bagus Bu, daripada nggak sholat. Dan bilang itu nggak bagus, itu proses. Ya. Tapi ada orang yang sudah mulai sadar dengan pikiran, dia ngerti apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dia sudah ngerti apa yang dia baca. Level 2 tuh Bu. Ketika dia duduk di antara 2 sujud, gimana doanya? Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Itu level 2 Bu. Level 2 itu bukan cuma mulut yang mengucap, tapi Anda faham apa yang Anda baca. Oke ya? Nah, nanti masuk level 3. Level 3 itu apa? Mulut mengucap, pikiran ikut, hatinya ikut merasa. Jadi ketika Anda bilang misalnya astagfirullah, Anda ngerti Anda sudah minta ampun, tapi hati Anda ikut, ya Allah, Anda kebayang dosa-dosa yang Anda lakukan selama ini. Ampuni aku ya Allah. Aku datang dengan sepenuh kehinaan. Ya,
Ketika Anda bilang subhanallah, Anda ngerti maha suci Allah, tapi hatinya betul-betul engkau maha suci dari segala apapun ya. Nah itu marhalah bunda, nggak apa-apa, take your time, apalagi kehilangan anak itu nggak mudah. Ada sebuah hadis nih bu, saya sampai cari tadi. Ini hadis sahih, kata Nabi SAW, ya, barang siapa yang ditinggal wafat ya oleh anaknya dan dia ridho, ya, maka anak itu akan menariknya dengan tali penarik ke dalam surga. Jadi bahkan ada hadis yang lain yang pernah saya baca, ada hadiah besar bagi seorang ibu yang kehilangan anaknya, sebuah rumah di surga tadi, kalau dia berupaya untuk ridho. Ridho itu proses. Nah sama tadi seperti saya nyambung lah pertanyaan yang ketiga, ibu, kita tuh suka salah menyalahartikan arti kata sabar. Sabar tuh seakan-akan mengurut dada, betul nggak sih? Memang kalau kata para ulama bu, prosesnya itu 3. Kata Imam Ibnul Qayyim, prosesnya 3. Urutannya ibu, kalau boleh saya urut ya bu ya. Sabar, ridho, syukur. Coba diulang, apa? Sabar, ridho, syukur. Ini urutan ibu. Saya mengutip pendapat dari Imam Ibnul Qayyim. Ini bukan kata saya, tapi kata Imam Ibnul Qayyim. Ini urutan. Urutan itu gimana? Orang yang sabar belum tentu ridho, ya. Tapi stepping stone awalnya sabar dulu. Sabar itu menahan diri saat ada satu goncangan. Sabar itu kita jangan sampai ngomong sesuatu yang Allah murkai, berbuat sesuatu yang Allah murkai, ya. Pokoknya menahan diri dari apa yang Allah nggak suka, itu sabar. Hati belum ridho nih, tapi sabar dulu. Nanti step berikutnya, pelan-pelan kita mulai ridho. Ridho itu acceptance, menerima dengan sepenuh rela bahwa apa yang Allah tetapkan itu yang terbaik. Nanti lama-lama ketika kita sudah ridho, kita mampu melihat hikmah dari sebuah keadaan, baru berubah menjadi apa tadi? Syukur. Gimana urutannya bu? Sabar, ridho, syukur. Dan tadi terkait dengan mental health, banyak orang yang salah dalam mengelola emosi. Minimal ada 3 kesalahan orang dalam mengelola emosi. Yang pertama, ditekan, dipendam. Nah, banyak orang itu mendefinisikan sabar itu dengan definisi ini salah bu. Ditekan itu nggak boleh. Sabar itu bukan menekan. Menekan itu kalau dalam bahasa psikologi itu disebut dengan repress. Repress itu Anda menekan-nekan, seakan-akan udah nggak ada, padahal dia masih ada. Terpendam dalam relung kesadaran Anda, yang itu bahaya. Itu bisa jadi bom waktu. Namanya repress kalau dalam psikologi itu. Itu jadi bom waktu. Dan itu bisa mengubah karakter kita. Makanya termasuk ada orang yang pelaku kriminal gitu ya, seringkali ada masalah ya, unfinished business. Ada isu yang itu belum dia selesaikan, dia tekan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, dia abaikan. Pura-pura baik-baik saja, padahal tidak sedang baik-baik saja. Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Gue cana ya. I'm okay. Dia abaikan. Atau yang ketiga, dia melarikan diri nih bu. Melarikan diri. Yang ketiga, kesalahan yang ketiga, dia lampiaskan tapi dengan cara yang gak jernih. Throw to other people. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Mungkin dianya lega, tapi menzolimi orang. Ya. Jadi yang pertama itu repress. Ini kesalahan orang. Kenapa kok mental health-nya jadi nggak bagus? Dia tekan, dia pendam. Yang kedua itu apa tadi? Diabaikan, atau dia melarikan diri, cari pelarian. Atau yang ketiga, dia lempar dengan cara yang gak jernih. Sebetulnya dia gak mau deal sama emosi itu, akhirnya semakin sakit. Lah terus cara yang benar gimana coach? Kalau saya menyebutnya bu, ada orang bilang let it go. Sebetulnya ada proses yang lebih lengkap daripada let it go. Namanya let it flow. Coba diulang, apa? Let it flow. Apa artinya? Dialirkan. Ini kalau mau dibahas ya bu, saya ngebahas ini 12 sesi sendiri. Saya punya kelas judulnya Inner Healing. Nanti batch 2-nya mungkin baru bulan Oktober ya. Nah, inner healing itu proses saya sebut dengan letting flow. Letting flow itu ada beberapa proses. Yang pertama, letting in. Coba diulang apa? Letting in itu apa? Izinkan.
izinkan dia hadir. Jangan ditolak, bahkan jangan dilawan dulu. Saya mau menggarisbawahi ya Bu ya, hati-hati dengan kata harus. Kita itu suka menggunakan kata harus, tapi dengan mental korban. Kata harus, itu kalau boleh saya kasih saran, Ibu jangan sering-sering ngomong harus. Kecuali harus dalam konteks perintah itu nggak apa-apa. Saya ini harus perintah Allah, itu jelas. Harus menghindari yang haram. Harus sholat wajib, iya. Tapi kadang-kadang kita tuh suka menempatkan kata harus itu sebagai korban. Saya harus ke kantor Ustaz. Kayak kepaksa, bisa dipahami ya? Saya harus datang Ustaz. Saya harus begini Ustaz. Kadang-kadang kata harus itu kita pakai sebagai korban gitu. Bukan atas pilihan kita sendiri, ini masalah. Ya. Jadi nggak harus dilawan dulu di awal. Izinkan, letting in, letting stay. Ya, jadi letting flow itu Bu, prosesnya. Yang pertama letting in itu izinkan. Sadari, kenali apa yang Anda rasa, jangan ditolak, jangan dilawan, izinkan. Allow yourself to be human. Ini kuncinya. Izinkan bahwa Anda manusia. Ibu, Rasulullah pernah sedih nggak? Jawab, Nabi pernah sedih? Pernah hancur hatinya? Pernah patah? Sorry. Kalau mau dibandingin, kita nggak ada seujung kubunya mungkin ya dengan masalah yang dihadapi oleh Nabi. Hancur, patah. Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehilangan orang-orang yang dia cintai. Rasulullah Muhammad. Nabi aja sedih. Makanya kata Nabi Yakub itu, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Izinkan dia hadir, jangan ditolak, jangan dilawan. Izinkan dulu, letting in, letting stay, gitu ya. Dan letting stay itu apa? Kita coba menemukan hikmah dan membaca pesan cinta yang Allah kasih dalam setiap keadaan. Makanya kadang-kadang saya sering sampaikan ya Bu, kata Maulana Rumi, you have to keep breaking your heart until it opens. Kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Hati yang patah itu adalah celah, yang celah itu tempat cahaya hidayah itu masuk. Baru setelah letting stay, berikutnya letting go. Coba diulang, tadi apa pertama? Letting in, terus letting stay, terus letting go. Letting go itu bukan proses yang terakhir. Yang paling terakhir setelah letting go itu letting God. Diulang dari awal, apa? Letting in, letting stay, letting go, letting God. Letting God itu kita justru merayakan. Makanya kabar Allah itu bilang kabar gembira Bu. Wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Siapa itu? Alladzina, ya, mereka yang ketika ditimpa sebuah keadaan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat istirja itu adalah kalimat merayakan. Jadi Bu, kesimpulannya tadi ada beberapa kalimat yang saya garis bawahi ya. Harus bersabar. Dan bersabar itu bukan mengurut dada, tapi bersabar itu kita menahan diri. Kalau orang ujungnya jadi bunuh diri, nauzubillah, berarti dia nggak sabar. Menahan diri dari apa-apa yang Allah murkai. Nah, proses menahan diri ini butuh waktu. Take your time. Ya, makanya saya sering sampaikan jeda, akui, adukan kepada Allah, itu penting. Jeda itu penting. Jeda itu penting supaya kita sehat mental Bu. Satu tips yang kepengen saya sampaikan, jeda. Coba diulang kata kalimat saya. Jeda. Jeda itu apa? Anda meluangkan waktu, ambil jarak. Milikilah waktu berduaan sama Allah. Ya. Saya sering sampaikan rumus untuk supaya kita tetap waras ketika ada ketidaknyamanan batin itu 3M. Masih ingat nggak? Ini pernah saya bahas deh. M yang pertama mengaku. Coba diulang apa? M yang kedua mengadu. M yang ketiga menyibukkan diri dalam amal soleh. Ada fase Bu namanya fase grief. Saya mohon izin ya. Ini memang pertanyaan yang panjang untuk saya bahas, tapi setidaknya saya akan jawab dengan slide ini terkait dengan mental health ya Bu ya. Nih, ini proses yang akan kita alami. Ini menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua.
Supaya ibu paham, paling tidak ibu ada di fase mana, ibu-ibu ngerti. Ini beberapa fase yang akan kita lewati kalau kita ngalamin sebuah keadaan yang gak nyaman. Anda lihat. Lihat kata kuncinya yang hijau Bu. Apa baca? Terima, akui, izinkan, peluk. Yang nggak boleh itu apa? Abaikan. Bu, ini normalnya kita sebagai manusia. Anda lihat ya, ini garis energi. Ini garis energi. Fase pertama, ketika kita ngadepin sebuah persoalan, kita akan ngalamin satu fase yang disebut dengan apa? Shock. Coba dibaca Bu, apa? Shock itu apa? Dapat kabar anak meninggal dunia, nggak mungkin kita nggak shock, betul? Dapat kabar apa rekan bisnis kita ngambil duit, dapat kabar vonis dari dokter, apapun. Fase pertama sebagai manusia normal, kita akan ngalamin apa? Shock. Nanti kita akan masuk ke fase yang kedua. Fase kedua apa? Lihat. Denial. Denial itu apa, Bu? Menyangkal tuh begini. Ini pasti cuma mimpi. Kamu bohong kan? Ini nggak beneran kan? Tolong cubit, tampar. Dia nggak menyangkal, dia menolak kenyataan. Kita akan ngalami itu, betul Bu? Dulu zamannya COVID, awal-awal kita denial nggak Bu? Denial tuh. Pertama kita shock datangnya COVID. Wah, apa ini? Lama-lama denial. Oh, tenang aja, nggak bakal lama. Di Indonesia COVID nggak bakal lama. Itu berusaha denial. Nanti fase berikutnya, Anda lihat, energinya mulai turun. Ya, ternyata itu betul-betul terjadi. Kita akan masuk ke fase yang ketiga. Coba dibaca apa? Frustrasi, marah dengan keadaan. Ngalamin Bu? Di sini biasa kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Ini gara-gara dia, gara-gara dia, gara-gara dia. Semua salah kecuali saya. Nah, yang bahaya itu Bu, nih di titik paling rendah, fase berikutnya apa? Sad. Itulah kenapa kata para ulama, setan itu seneng sama orang yang sedih. Kenapa kira-kira Bu? Kalau Anda pelajari ilmu energi, orang lagi sedih itu rendah banget energinya. Betul Bu? Kata para ulama, la syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Ya. Tidak ada yang lebih disenangi setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Anda lihat Bu, orang kalau sedih itu energinya rendah. Ini critical point. Ini Bu, kalau nggak diganjel sama sabar, bablas dia. Orang bunuh diri itu di sini. Ya. Tapi sebetulnya Bu, kebanyakan orang kita tuh dikaruniai sama Allah yang namanya self healing mechanism. Apa Bu? Apa itu? Mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri. Kebanyakan orang Bu, seiring waktu berjalan dia bisa pulih, betul kan? Iya, it just about time. Bahkan kalau yang penting di sini kita ganjel aja dulu, nggak apa-apa, menahan diri, bukan menekan loh ya. Kita tahan diri. Minimal kita lewati fase ini. Nanti kita masuk ke fase berikutnya. Apa fase berikutnya? Kita mulai menyesuaikan, mulai adaptif, mulai ambil keputusan. Ustaz, life must go on. Hidup harus terus berjalan, nabung amal soleh. Saya nggak bisa gini aja. Nah, itu mulai fase di sini Bu. Sampai, tadi kan Ibu tanya, apa tandanya Ustaz kita bisa pulih dan sembuh secara mental? Tandanya kita udah sampai fase puncak. Apa nih Bu? Acceptance. Jadi, Ibu, nih, acceptance itu bahasa gampangnya ridho. Ridho. Ustaz, panjang ya perjalanan menuju ridho. Memang panjang. Memang panjang Bu. Jadi makanya saya tuh kalau ada orang apapun cerita bawa masalah, saya nggak pernah buru-buru. Saya cuma bilang, Bu, just take your time. Take your time. Ibu sibukkan dengan amal soleh. Bagus nih, ikut kajian, ikut pengajian. Circle-nya pastikan circle yang positif. Ya. Sholat jalan terus. Wis nggak apa-apa, walaupun cuma di mulut aja nggak apa-apa. Jalan aja dulu.
Nanti pelan-pelan dia merasuk ke dalam jiwa. Nanti kalau ibu ada di sini, pelan-pelan akan tiba saatnya kita acceptance. Amin. Amin. Dan memang bedanya kalau kita sudah terlatih, termasuk para kekasih Allah, para nabi, mereka bisa shortcut, Bu. Nah, ada jalan shortcut dari sini menuju acceptance, namanya surrender. Tapi ini butuh latihan. Kenapa setiap pagi, setiap petang kita berdoa gimana, Bu? Raditu billahi rabbah. Terus? Makanya kata para ulama, Bu, terkadang ibadah hati yang ridho itu bobotnya lebih berat daripada ibadah sunnah apapun. Ya, Ibu coba sebutin ibadah sunnah yang paling top. Apa sebutin? Tahajud, apa lagi? Duha, apa lagi? Puasa sunnah, banyak kan? Ini kata para ulama, Bu. Saya nggak main-main nih. Saya nggak main-main. Ibadah hati yang ridho nih, yang acceptance, itu bobotnya bisa lebih berat dibandingkan ibadah semua itu. Makanya kita nggak bisa ngejudge orang, Bu. Orang itu kayaknya nggak pernah tahajud ya, misalnya gitu ya. Dia nggak pernah kelihatan ibadah sunnah. Ya yang wajib-wajib nggak ada pilihan, nggak ada kompromi. Yang wajib dilakukan. Tapi yang sunnah kadang-kadang ini orang kayaknya nggak kelihatan soleh-soleha, tapi kita nggak tahu siapa tahu dia punya kedudukan mulai di sisi Allah. Lantaran apa? Dia nggak pernah dulu. Jadi saya cuma pengen jawab, Bu, nggak usah buru-buru, take your time, jalani prosesnya. Insya Allah kita sampai pada titik itu. Amin. Biiznillah. Biiznillah. Jangan ngandelin kekuatan diri. Kita boleh terapi ke psikolog, datang ke psikiater supaya mental kita sehat. Boleh, itu bagian dari ikhtiar. Tapi jangan lupa bergantung kepada Allah yang punya hati kita. Saya jawab itu dulu aja ya. Semoga bermanfaat. Yuk kita tutup dengan doa. Ibu angkat tangannya, hadirkan hatinya. Kita sama-sama tutup majelis kita dengan doa bersama. Istighfar dulu yuk dari hati, Bu. Salawat kepada Nabi. Duhai Allah yang Maha menatap pertemuan kami pagi ini. Duhai Allah yang Maha tahu segala isi hati kami. Ya Allah, Kau janjikan majelis ilmu ini adalah saat mustajabnya doa. Maka ya Rabb, kabulkan doa kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sempit, lapangkan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sulit, mudahkan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang berat, apapun judul persoalannya, ringankan, kuatkan pundaknya. Kami lemah ya Allah jika tidak Engkau tolong. Kami bodoh ya Allah jika tidak Engkau tunjuki. Kami fakir ya Allah, gak punya apa-apa kecuali apa yang Kau titipkan. Ya Rabb, jika ada di antara kami yang sedang sakit, lahir atau batinnya, sembuhkan ya Rabb. Ya Allah, wasilah majelis ilmu ini, lembutkan hati kami ya Allah. Karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Mungkin selama ini hati kami mengeras karena dosa-dosa kami ya Rabb, sehingga kami tidak bisa menemukan keindahan dalam takdir yang Kau tetapkan, sehingga kami lebih condong untuk berkeluh kesah. Ya Allah, lembutkan hati kami. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, anak keturunan keluarga kami soleh-soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kumpulkan kami ya Rabb bersama orang-orang yang kami cintai di surga-Mu kelak. Ibu-ibu, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Apapun, ayo yang sekarang terlintas di pikiran Anda. Anda lagi punya masalah apa yang kepengen Allah tolong? Anda lagi punya hajat apa yang pengen Allah tolong?
Minta sekarang saya aminkan. Amin ya Rabb. Lagi ingat anak, doa sekarang. Lagi punya hajat, ayo doa sekarang. Lagi punya masalah, doa sekarang. Amin ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut. Ya Allah, berikan kami semua kesempatan taubat sebelum Engkau panggil kami ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka al-husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hidup kami nanti akhir yang baik ya Allah. Kami wafat dalam keadaan taat ya Allah, bukan dalam keadaan maksiat. Na'udzubillah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma nas'aluka taufiq lima habbika minal a'mal wa sidqa tawakkulli alaik wa husna dhanni bik. Ya Allah, tuntun kami untuk terus melangkah dalam amal-amal soleh yang Kau cintai, dengan hati yang bulat bertawakal dan jiwa yang berbaik sangka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakan kami kelapangan, kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu. Boleh salaman dengan kanan kirinya, saling minta maaf. Kadang kita tuh terlalu ingin tahu hasil, sampai kita lupa bahwa tugas kita hanyalah taat, percaya, dan terus melangkah. Kalau kita sedang merasa stuck dalam hidup, sudah berusaha tapi kok nggak kunjung sampai, ingatlah bahwa boleh jadi Allah sedang menyusun cerita yang nggak pernah kita bayangkan.